Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada Sabat pagi ini saya, Pendeta Cucu Eli, yang akan menemani saudara untuk merenungkan akan sabda Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Paskah dan Tulah. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mohon berkat Tuhan. Seraya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur karena berkat dan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Biarlah pagi hari ini kami boleh menikmati hidup kami bersama dengan Tuhan, oleh karena firman Tuhan ingin menegarkan kami dan terus mempertumbuh iman dan persaudaraan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon bimbingan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa pekan ini tentu saja kita boleh melihat media-media sosial di mana grup-grup kita boleh berada. Seringkali kita melihat bahwa suasananya dipenuhi dengan rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perayaan Paskah. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini sebagaimana saya sebutkan, saya menyebut judulnya Paskah dan Tulah. Sesuatu yang mungkin ada bertentangan dua kata ini, namun tentu ini adalah sebuah peristiwa yang saling kait dan mengait. Saudaraku, perayaan Paskah tentu selalu mengarahkan pikiran kita pada peristiwa penting kematian Yesus di kayu salib. Sebagai peristiwa penting bagi keselamatan umat manusia di segala zaman. Tanpa peristiwa itu tentunya keselamatan manusia masih terkatung-katung tanpa kejelasan adanya tindakan Tuhan. Dan ketika kita mengingat masa Paskah, kita tidak boleh melupakan peristiwa yang melatar belakangi munculnya perayaan Paskah sebelum kematian Yesus. Kata Paskah itu sendiri terkait dengan kata Passover yang dalam bahasa Inggris ini berarti lewat atau dilewatkan atau dilewati. Ada sesuatu yang harus dilewati, kira-kira begitu makna kata itu. Kata itu tentu mengandung makna yang luas dari sebuah cerita yang luas dan tentu akan merujuk pada peristiwa bersejarah dari keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir. Jadi sementara kita orang Kristen merayakan Paskah, akan sulit tentunya untuk melihat maknanya, untuk memaknai dengan lebih dalam tanpa mengkaitkan dengan kedua peristiwa itu. Kedua peristiwa yang sangat penting tentunya antara keluarnya bangsa Israel dengan kematian Yesus di kayu salib. Jadi saudaraku sekalian, Paskah bangsa Israel sebelum kematian Yesus akan selalu merujuk pada peristiwa bencana hebat yang pernah terjadi di negeri Mesir, khususnya bencana atau tulah yang ke-10. Ya, kita mengetahui bahwa ada 10 tulah yang dijatuhkan Tuhan ke negeri Mesir oleh karena Tuhan mengharapkan bangsa Israel dapat dibawa keluar dari perbudakan Mesir untuk sungguh-sungguh mendapat kesempatan menyembah Tuhan. Jadi bencana atau tulah yang ke-10 di mana orang seantero Mesir sangat berduka, sedih oleh karena anak sulung mereka mati, dan hanya menyisakan anak sulung bangsa Israel. Itu pun bagi setiap keluarga yang menurut perintah Tuhan, yaitu perintah untuk mengadakan upacara sederhana di rumah tangga mereka, mungkin bisa juga 2 rumah tangga, untuk mengadakan upacara menyembelih domba.
dan memakan dagingnya bersama-sama, serta mengoleskan sebagian darahnya di ambang pintu sebagai simbol bagi penghuni rumah itu telah percaya. Ini adalah simbol bagi penghuni rumah itu bahwa mereka sudah percaya pada rencana Tuhan, pada keselamatan yang dari Tuhan, dan menunjukkan percaya mereka atau iman mereka itu dengan mengoleskan darah domba yang mereka sembelih tadi di ambang pintu. Dan ketika malaikat Tuhan lewat di depan rumah mereka, maka malaikat itu yang disebut dengan malaikat maut akan melewatkannya, lewat di rumah itu, hanya lewat, dan rumah itu akan selamat dari kematian anak sulung. Jadi lewatnya malaikat maut di depan mereka, di depan rumah mereka itu dikenal dengan istilah Passover atau dilewati, yang kemudian istilah itu muncul menjadi Paskah, yang maknanya dilewati atau dilewatkan. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan dalam cerita itu, yaitu Keluaran pasal 12 ayat 21 sampai ayat 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya upacara Paskah itu bagi bangsa Israel sebelum kematian Yesus. Setelah kematian Yesus, kita mempercayai bahwa domba yang disembelih itu telah digantikan oleh kematian Yesus sebagai anak domba Paskah. Dan itu sebabnya kita, saudara dan saya, tidak lagi dituntut untuk mengadakan upacara penyembelihan domba Paskah. Ketika kegiatan-kegiatan upacara Paskah pada masa-masa sekarang, tidak ada orang Kristen yang menyembelih domba. Artinya bahwa kita sedang mempercayai atau sudah mempercayai bahwa Yesuslah yang mati di Bukit Golgota itu adalah anak domba Paskah seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel. Saat Yesus turut serta dalam upacara Paskah bersama murid-muridnya, ia menunjukkan bahwa dirinya lah yang menjadi peringatan domba Paskah itu. Namun para murid masih belum percaya saat itu, bahkan marah ketika Yesus terus membicarakan hari kematiannya. Mari kita lihat beberapa ayat dalam Matius pasal 26. Ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua,
dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku sekalian, dinyatakan dengan jelas bahwa memang Yesuslah, akulah, kata Yesus, domba Paskah itu, dan inilah darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa seluruh umat manusia di segala zaman. Saudaraku sekalian, namun hal yang penting dari kisah ini, saudaraku, bahwa Yesus telah menetapkan lembaga dalam cerita-cerita Injil, ya, khususnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, membicarakan tentang kematian Yesus dan upacara yang dibuatnya. Ini menetapkan lembaga upacara yang baru menggantikan upacara Paskah bangsa Israel, yakni upacara perjamuan kudus, upacara perjamuan Tuhan, sehingga kita sesungguhnya tidak perlu lagi menyebut istilah perjanjian lama, yaitu Paskah, tapi kita menggunakan istilah yang baru yang Yesus tetapkan dan para murid gunakan juga, yakni perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Itulah Paskah di dunia perjanjian baru. Saudaraku sekalian, hal lain yang sangat mendasar dalam mengimani Paskah di dunia perjanjian baru, yakni makna rohani dan makna hidup rohani umat Tuhan dalam hidup sehari-hari, dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bangsa Israel, telah begitu taat untuk mengikuti perintah Tuhan dalam menghindari malapetaka atau tulah di Mesir. Demikianlah saudaraku sekalian, kita harus menunjukkan iman kita dalam penurutan pada perintah Tuhan sebagai wujud iman kita. Saudaraku, melihat cerita yang sederhana dari bangsa Israel yang sungguh-sungguh mentaati perintah Tuhan untuk menyembelih domba dan kemudian mengoleskan darah domba itu di tiang pintu, di ambang pintu, menunjukkan betapa hebatnya peristiwa yang akan menjadi bahagian mereka, yang membuat duka bagi mereka kalau mereka tidak mengikuti perintah itu. Jadi perintah Tuhan itu begitu amat penting untuk dilakukan. Jadi benar-benar mengikuti perintah Tuhan adalah cara penting untuk memperoleh keselamatan. Namun demikian, ada hal yang lebih penting, yaitu bahwa memang kita mengimani bahwa perintah Tuhan itu adalah perintah yang daripada pribadi yang menyediakan keselamatan itu. Sekalipun saudaraku sekalian, formula atau rumus originalnya, rumus daripada keselamatan itu, kita memang diselamatkan, ya, bukan oleh perbuatan ketaatan kita, tapi karena anugerah Allah bagi mereka yang percaya. Sebagaimana dicatat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku sekalian, pernyataan firman Tuhan dalam surat Efesus menunjukkan bahwa memang keselamatan itu rumusnya adalah anugerah sepenuhnya 100% dari Allah. Kita harus menyambutnya dalam tangan iman kita, menyambut akan keselamatan itu dengan menunjukkan penyerahan yang sepenuhnya. Memang hanya mengikuti perintah Tuhan saja kita akan beroleh keselamatan. Saudaraku sekalian, percaya kita haruslah memang terbukti tentunya melalui tindakan kita, agar kita pada akhirnya terhindar dari bencana yang ditimpakan Tuhan ke atas dunia ini. Dan ada banyak sekali nubuatan yang terkait dengan akhir zaman dan apa yang akan terjadi dengan dunia kita, betapa hebat dan betapa hancurnya dunia kita ini. Firman Tuhan telah begitu banyak menjelaskan hal ini. Namun hal itu mengarahkan kita betapa kita harus hidup suci, harus hidup berkenan kepada Tuhan dan mengikuti akan rancangan Tuhan. Bukan rancangan-rancangan yang direka-reka oleh gereja, yang direka-reka oleh kemampuan berteologi kita. Sebagaimana Tuhan perintahkan, mari kita mengikutinya. Jadi hidup umat Tuhan yang oleh kemurahan Tuhan telah ditunjukkan untuk mengikuti upacara-upacara yang baik,
untuk menuntun iman kita sesungguhnya. Tetapi seringkali hidup kita masih belum berubah, masih jauh dari kebenaran yang kita percayai itu, masih belum jauh dari perkenanan Tuhan. Masih sering kita temukan, saudaraku, kehidupan tabiat mereka yang mengaku umat Allah, mengaku orang Kristen, namun masih sama hidupnya seperti kebanyakan orang di dunia ini, bahkan mungkin lebih bawah barangkali secara ukuran tabiatnya, masih jauh daripada yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga tidak heran, saudaraku, bila mana ada pejabat-pejabat publik dan orang-orang marginal sekalipun yang mengaku umat Kristen, mengaku saya ini orang Kristen, agamanya agama Kristen, KTP-nya ditulis di sana Kristen, ya. Tapi mereka harus mengalami tindakan dari aparat karena pelanggaran atas hukum Tuhan, yang mana hukum itu sejalan dengan hukum di negara kita rupanya. Hukum itu mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri atau korupsi, jangan menista, jangan mengingini barang milik orang lain, dan jangan berzina. Saudara sekalian, adalah pemimpin kita yang sangat keras kalau berbicara tentang hal ini. Jangan bicarakan agama, kata. Saya mengingatkan kata-kata yang pernah dilontarkan oleh mantan gubernur Jakarta dahulu, Bapak Ahok. Jangan bicarakan soal agama kalau kalian masih ingin korupsi, masih ingin mencuri uang negara, ya. Jadi suatu sekali bila mana kita bicara tentang seorang yang mengaku percaya, mengaku sebagai seorang Kristen, tapi masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan iman kita. Saudaraku sekalian, inilah tentunya manfaatnya tuntunan berkat Tuhan melalui upacara-upacara keagamaan, kita diingatkan kembali. Dan inilah faktanya, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen juga tertangkap basah oleh aparat negara karena kita sengaja melanggarnya, bahkan untuk hanya memenuhi kebutuhan dan bahkan memenuhi keinginan dan mungkin juga pesta pora. Karena berlebihan untuk apa juga? Ternyata yang kita nikmati, yang kita makan hanya tetap segenggam yang kita bisa makan. Setelah itu tidak ada juga pengakuan masalah. Setelah tertangkap sudah jelas-jelas tidak ada pengakuan, bahkan berusaha lari, ya, berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab dan bahkan melawan sebisa mungkin, melawan negara, dan negara itu adalah titipan Tuhan, ya, perwakilan Tuhan, sehingga kita harus mengikutinya. Kita mau melawan, bahkan sesungguhnya kita sedang melawan Tuhan. Sungguh ini karakter atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat Kristus sebagai teladan kita dan penebus kita. Di masa kebanyakan orang Kristen saat ini merayakan Paskah ini, tentunya saya rindu mengajak kita semua. Mari kita tunjukkan bahwa kita bukan saja ingin merayakan perayaan saja, tapi kita rindu memaknainya dan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saudaraku sekalian, yang mana pada pekan-pekan ini kita menikmati sebuah suasana yang baik, di mana kebanyakan orang Kristen merayakan Paskah, di mana gereja-gereja mengadakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan itu. Bahkan isi-isi khotbah pun sebagaimana saya sebutkan juga pada pekabaran pagi hari ini, menunjukkan makna kembali Paskah itu. Maka kami rindu mengajak, mari kita hidupkan hidup yang sesuai dengan iman kita, sesuai dengan apa yang kita percayai, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita tutup dengan doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur untuk berkat Tuhan. Kami berterima kasih untuk pengajaran firman-Mu, untuk menuntun kami lebih memahami kebenaran Tuhan. Untuk kami boleh melihat lebih dalam akan makna Paskah, makna perjamuan kudus dari Tuhan. Perjamuan di mana jamuan itu berisi roti dan air anggur yang sesungguhnya merupakan lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika kami memakannya, kami sedang menunjukkan bahwa kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar percaya, bahkan dalam berbagai pengalaman yang pahit sekalipun kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan.
Di antara kami mungkin saat ini sedang bergumul oleh karena pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tuhan, tolong kami keluar dari setiap pelanggaran itu, dan bahkan kami hidup semakin bersih dan suci di hadapan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang beri kuasa untuk kami boleh hidup suci. Demikian juga Tuhan bagi saudara-saudara kami dalam keadaan sakit penyakit yang dialami. Kami rindu kami semua boleh memiliki komitmen untuk hidup lebih baik. Dan saat yang sama Tuhan berkenan menjamah dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Itulah doa dan pengharapan kami Bapa. Kami mohon berkat bahkan untuk kegiatan dan pelayanan kami, ibadah kami sepanjang hari Sabat ini. Kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.